ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Adapun jima, ini perlu antum ketahui apa makna jima. Jima yaitu iltiqa al-khitanain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza iltaqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu wa illam yunzil." Jika bertemu dua tempat sunat, maka telah wajib mandi junub meskipun tidak ejakulasi, meskipun tidak keluar air mani. Jadi para ulama mendefinisikan namanya jima yaitu jika kepala zakar masuk dalam kemaluan wanita. Jika seluruh kepala zakar, bukan seluruh zakar, kepalanya saja yang jadi perhatian, namanya hasyafa dalam bahasa Arab. Kalau ternyata, karena disitulah yang dilakukan sunat pada kulit yang menutupi kepala zakar. Kalau kepala zakar masuk dalam kemaluan wanita seluruhnya, maka terjadi jima. Kalau belum masuk seluruhnya, maka belum terjadi jima. Maka seorang berhati-hati, ya, kalau dia kemudian bersyahwat, kemudian dia menggoda istrinya, kemudian dia tidak bisa menahan syahwatnya, akhirnya dia melakukan jima, maka jika kepala zakarnya sudah masuk di kemaluan istrinya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, dia sudah batal dan dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Ya. Sebaliknya kalau ternyata dia menggauli istrinya tidak sampai kepala zakarnya masuk ke dalam kemaluan istrinya, entah dengan melakukan hubungan yang lain, kemudian akhirnya dia ejakulasi tanpa memasukkan kepala zakarnya ke dalam kemaluan istrinya, maka puasanya batal tapi tidak bayar kafarah. Karena bayar kafarah kalau terjadi apa? Terjadi jima. Yang jomblo angkat tangan coba. Hah? Enggak, mereka lebih konsentrasi biasanya. Jadi ini harus kita ketahui hukum berkaitan dengan masalah ini ya. Jadi yang paling berbahaya kalau seorang melakukan jima dengan sengaja kepada istrinya. Sebagaimana seorang sahabat ada yang melakukan jima di siang hari, maka dia lapor kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya telah binasa." Kata Rasulullah SAW, "Wa ma ahlakak? Apa yang buat kau binasa?" Kata dia, "Waqa'tu fi imraati fi nahari Ramadan." Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bertanya, "Fahal tastati'u an tu'tika raqabah?" Nabi sebutkan kafarahnya. Apakah kau mampu untuk membebaskan, memerdekakan seorang budak? Kata dia, la astati', aku tidak mampu. Dia tidak punya duit. Dia seorang yang miskin. Maka Nabi beranjak kepada kafarah yang berikutnya. Kalau tidak mampu yang pertama, yang kedua. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, saya tidak mampu. Ini 1 bulan saja dia gagal. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada bolong di tengah-tengah tanpa uzur, harus ulang lagi dari awal. Berat atau tidak? Bayangkan kalau dia bolong di hari ke-55. Tanpa ada uzur, maka dia harus ulang lagi dari awal. Berat. Maka dia bilang, saya tidak mampu. Ya. Saya selalu ingat kalau bilang syahraini mutatabi'ain, saya punya guru di Madinah pernah mengatakan, saya ketemu orang Indonesia namanya syahraini mutatabi'ain. 2 bulan berturut-turut. Enggak tahu kenapa dinamakan anaknya 2 bulan berturut-turut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dia bilang, saya tidak mampu. Kata Nabi SAW, "Fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan?" Apa kau mampu memberi makan 60 fakir miskin? Itu 60 bungkus bagi kepala 60 orang. Selesai. Kata dia, saya tidak mampu. Ini miskin. Akhirnya tidak ada pilihan keempat. Nabi terdiam. Ya. Maka para ulama mengatakan, bagaimana kalau orang tidak mampu? Ya sudah, gugur kewajiban. Tiba-tiba ada orang memberikan hadiah kepada Nabi 2 keranjang korma. Cukup untuk 60 orang. Maka Nabi berikan korma tersebut kepada laki ini. Kata Nabi, bayar kafarahmu, berikan kepada fakir miskin. Kata dia, "A'ala man afqara minna ya Rasulullah?" Apakah saya harus berikan kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada kami? Wallahi ya ma baina labataiha, tidak ada ahlu baitin afqaru minna. Demi Allah tidak ada di kota Madinah yang lebih miskin daripada kami. Kami yang paling miskin. Kata Nabi, kalau gitu fa'atim ahlak, kalau gitu berikan kepada keluargamu. Akhirnya orang ini datang dalam kondisi ketakutan, pulang dalam kondisi senang. Kenapa? Pulang bawa korma.
Tapi antum jangan coba-coba ya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tertawa melihat orang tersebut, tapi intinya orang sengaja melakukan jima dengan istrinya dosa besar. Makanya dia berkata, halaktu, saya binasa. Dan Nabi benarkan. Dalam sebagian riwayat, ihtaraktu, saya terbakar wahai Rasulullah. Terbakar dengan dosa sengaja menjima istri. Seorang jangan mengatakan, gampang. Cuma 60 bungkus, berapa sih? Satu bungkus 10.000 kali 60 berapa? 600.000. Ya udah, enggak apa-apa, istriku sini enggak apa-apa. Saya bisa 1000 bungkus bisa. Ya enggak boleh. Bukan masalah bisa bayar bungkusan, tetapi dosa. Dosa. Anda sengaja melanggar di bulan Ramadan, dosa besar. Tidak boleh, ya. Terancam dengan azab. Oleh karenanya barang siapa yang sengaja makan dan minum atau berjima, maka batalah puasanya. Batalah puasanya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia tidak bisa mengganti dengan puasa yang lain. Dia wajib bertobat. Tidak bisa diganti dengan puasa diqadha di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat sebagian ulama.